Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, adindaku, kakakku, emakku, bapakku, saudaraku, antum semua, semoga antum senantiasa berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kembali di ruang yang terbatas ini, dalam kondisi yang tidak bersahabat hari-hari ini. Kondisi di mana ada satu virus kecil, Corona COVID-19 di luar. Kita kemudian hanya bisa mengisolasi diri di rumah. Kalaupun kita ke masjid, lagi-lagi ruang gerak kita terbatas. Berbeda halnya tahun ini. Ya, kalau tahun lalu kita bisa memaksimalkan diri kita hadir di mimbar-mimbar masjid untuk menyampaikan pesan-pesan Qurani, pesan-pesan Rasulullah. Ya, maka tahun ini sangat berbeda. Tetapi sahabatku, walaupun kita berada dalam ruang gerak yang terbatas, ya, tidak menghalangi kita untuk kemudian hadir menemui antum semua untuk hanya sekedar menyampaikan pesan-pesan Qurani, ya, pesan-pesan Quran. Sahabatku yang senantiasa berada dalam kasih sayang Allah, tak terasa kita sudah berada di minggu pertama dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Tentu masih ada di antara kita yang bertanya, apa sih sebenarnya yang kita cari dari pelaksanaan ibadah puasa ini? Apakah hanya sekedar menahan lapar, haus, ya, atau hal-hal yang lain yang membatalkan puasa, mulai dari masuknya imsak sampai tibanya berbuka puasa? Apakah hanya sekedar itu, atau ada pesan moral yang ingin kita cari dari pelaksanaan ibadah puasa ini? Karena sahabatku, setiap ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya membawa pesan moral. Bahkan pesan moral itu begitu sangat penting, begitu sangat mulia. Ya, setiap ibadah yang kita lakukan sebetulnya, ya, sahabatku, merupakan riadah untuk mendidik diri kita, baik ibadah saum atau ibadah lainnya. Ya, dan di dalamnya pasti terkandung apa yang kemudian kita sebut sebagai pesan moral. Bahkan begitu mulianya pesan moral, ya, sampai-sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menilai harga suatu ibadah itu dinilai dari sejauh mana kita menjalankan pesan moralnya. Ya, apabila ibadah yang kita lakukan itu salat, puasa, zakat, haji, ya, dan ibadah-ibadah ritual lainnya tidak mampu meningkatkan akhlak kita, perilaku kita, Rasulullah menganggap bahwa ibadah itu tidak bermakna, tidak punya arti. Dengan kata lain, kita tidak melaksanakan pesan moral ibadah itu. Sahabatku yang senantiasa berada dalam kasih sayang Allah, seseorang bisa saja melakukan ibadah puasa. Dia sanggup, ya, mematuhi seluruh ketentuan fikih terkait dengan puasa, tetapi lagi dia sering tidak sanggup mewujudkan seluruh pesan moral ibadah puasa itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang sangat familiar, ya, kam min saimin, kata Nabi, kam min saimin laisa lahu jasadul jual ats. Begitu banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kecuali lapar dan dahaga. Jadi sahabatku, sekali lagi, semua ajaran Islam yang mengandung pesan moral, ya, dan pesan moral itulah yang saya pikir, yang kami pikir dipandang sangat penting di dalam Islam. Mengapa? Mengapa Islam menekankan prinsip moral itu? Mengapa Islam, ya, menekankan prinsip akhlak itu? Karena kita tahu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengajarkan zikir dan doa, tidak hanya, tetapi Nabi tegas mengatakan bahwa misinya ialah menyempurnakan akhlak manusia. Wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Lalu sahabatku, apa yang menjadi pesan moral dari ibadah puasa yang kita laksanakan hari ini? Mari kita kaji sama-sama, kita kupas sama-sama.
Sahabatku yang senantiasa berada dalam kasih sayang Allah, salah satu pesan moral yang utama ibadah puasa adalah apa? Supaya kita mampu menjaga diri dari memakan sembarang makanan. Ya, saya ulangi. Salah satu pesan moralnya adalah supaya kita bisa menjaga diri kita dari memakan sembarang makanan. Bahkan makanan yang halal pun tidak boleh kita makan sebelum datang waktu yang tepat, waktu berbuka. Jangan sembarang makan. Jangan makan asal saja. Kita harus memperhatikan apa yang kita makan itu, sahabatku, saudaraku. Sayyidina Ali rahimahullah ya karramahullah taala pernah berkata, jangan jadikan perutmu itu sebagai kuburan hewan atau sebagai tempat sampah. Apa maksudnya? Jangan jadikan perutmu sebagai kuburan hewan atau tempat sampah. Maksudnya, sahabatku, kita tidak boleh memakan daging terlalu banyak. Tidak boleh makan makanan terlalu banyak, masukkan sesuatu terlalu banyak di perut kita. Apalagi kalau diperolehnya dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak halal. Sahabatku, pesan moral Ramadan, ya, kita tidak menjadikan perut kita ini sebagai kuburan orang lain. Ini apalagi itu maksudnya? Tidak menjadikan perut kita sebagai kuburan orang lain. Maksudnya apa? Jangan jadikan perut kita ini sebagai kuburan orang-orang kecil. Jangan pindahkan tanah dan ladang mereka ke perut kita. Kalau bahasa Inggrisnya itu mesesei atonan. Ya, itulah pesan Ramadan yang menurut saya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Ketika kita, sahabatku, saat ini dikejar-kejar oleh apa istilahnya itu, sikap konsumtivisme, ya. Apa itu sikap konsumtivisme? Senang berpesta dan belanja barang yang tidak bermanfaat. Ya, Lamborghini sampai beli mobil, ya, Ferrari sampai 16 miliar. Saya lihat baru-baru, ya, di YouTube salah satu channel dengan bangganya membeli mobil 16 miliar Ferrari. Ya, walaupun kita tahu itu duit mereka sendiri, tetapi yang membuat kita miris dengan mobil yang begitu sangat mahal, melewati lorong-lorong kecil, lorong-lorong di mana tinggal orang-orang miskin di pesisir kota di ibu kota Jakarta. Ini membuat saya miris. Ya, dikejar-kejar untuk meningkatkan status sosial anggota dewan. Ini banyak terjadi. Ya, tidak jarang, ya, malah ada orang yang kemudian berani memakan hak orang lain. Sahabatku, tidak cukup hanya sampai di situ. Ibadah puasa yang kita laksanakan saat ini juga mengajarkan bahwa walaupun harta itu milik kita, tetapi kita tidak boleh memakannya sendiri. Imam Ali kembali lagi-lagi pernah berkata, tidak pernah aku melihat ada orang yang memperoleh harta yang berlimpah itu, kecuali di sampingnya ada hak orang lain yang ia sia-siakan. Sahabatku, kita tidak usah menjadi apalagi namanya seorang kapitalis, seorang yang berpikir ala Marxis untuk kemudian menyadari bahwa keuntungan yang berlimpah itu yang dimiliki orang-orang kaya yang tinggal di negara-negara miskin misalnya, ya, karena upah buruh yang murah sehingga si pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang besar, tidak perlu sampai ke sana. Tetapi sahabatku, saudaraku, seandainya kita memperoleh gaji yang tinggi, ya, baik kita adalah seorang pegawai negeri atau swasta, pegawai swasta yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, di kantor-kantor, kita memperoleh penghasilan yang besar, gaji yang tinggi. Di dalam Islam, kita tidak boleh memakan semua yang kita terima, walaupun itu hasil jerih payah kita sendiri. Antum, ingat, yang mempunyai gaji yang berlebih, maka dengan sendirinya antum mempunyai tanggung jawab untuk menyantuni orang-orang miskin. Puasa yang kita lakukan tidak akan bermakna apa-apa sebelum kita memberikan perhatian yang tulus kepada orang-orang yang menderita di sekitar kita.
sahabatku yang senantiasa berada dalam kasih sayang Allah. Ini pesan moral ibadah puasa. Jadi kalau seseorang puasanya cacat, atau puasanya batal, atau melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ketentuan fikih misalnya, maka tebusannya adalah menjalankan pesan moral puasa itu. Misalnya ya, pada bulan Ramadan ya, ini misal sepasang suami istri bercampur pada siang hari, maka kifaratnya ya adalah memberi makan. Saya ulang, maka kifaratnya adalah memberi makan ya sekitar 60 orang miskin, ya orang yang tidak sanggup berpuasa. Di dalam Al-Quran diharuskan untuk mengeluarkan fidyah buat orang-orang yang miskin. Memperhatikan orang-orang lapar dan menyantuni fakir miskin adalah pesan moral puasa. Lebih jauh lagi sahabatku, ya, kami ingin membacakan beberapa hadis Rasulullah yang kami ingat. Dan mari kita coba simak sekilas penafsiran batiniahnya dari beberapa hadis ini. Hadis yang pertama diriwayatkan bahwa seorang Yahudi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Ya Rasul, wahai Muhammad, mengapa Tuhan engkau Allah mewajibkan puasa dalam 30 hari? Mengapa 30 hari? Mengapa 1 bulan? Kenapa tidak 10 hari saja? Kenapa tidak 20 hari saja? Ya, atau 25 hari saja? Kenapa 30 hari?" Yahudi ini bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasul yang mulia kemudian menjawab, "Kenapa 30 hari? Karena itu adalah waktu ketika yang dimakan Adam." Ya, masih ingat cerita sejarah tentang proses asbab kenapa Adam diturunkan dari surga menuju bumi? Sebabkan karena Adam memakan buah khuldi atas rayuan iblis. Buah khuldi itu tinggal di dalam perutnya selama 30 hari. Ya, itu alasannya, kata Nabi. Ya, jadi buah khuldi yang mendekam di dalam perut Adam itu selama 30 hari 30 malam. Makanya Nabi mengatakan itulah waktu ketika yang dimakan Adam. Ya, buah khuldi itu mendekam di dalam perutnya 30 hari. Hadis kedua, ya, kita akan kupas, kita akan simak penafsirannya secara batiniah. Hadis kedua diriwayatkan dari Muhammad bin Sinan, ya, bahwa Imam Ali pernah berkata, sebab diwajibkannya puasa adalah agar manusia itu mampu merasakan kelaparan dan kehausan, sehingga ia mampu mengetahui kerendahan, kehinaan, kemiskinan dirinya. Ya, juga bisa mengetahui beratnya kehidupan akhirat, sehingga bisa meninggalkan segala jenis bentuk dosa maksiat. Itu ya hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, sahabatku, diriwayatkan dalam Misbah Syariah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Puasa melindungi diri dari kejelekan dunia dan siksa akhirat. Apabila seseorang hendak berpuasa, ya, ini ya kata Rasulullah, apabila seseorang hendak berpuasa, maka niatkanlah puasamu untuk menahan diri dari dorongan syahwat dan memutuskan pikiran yang sering dipengaruhi godaan setan. Bayangkanlah dirimu sebagai seorang yang sakit, yang tidak menginginkan makanan atau minuman apapun, dan berharaplah selalu agar Allah yang Maha Kasih, Maha Rahman memberikan kesembuhan dari setiap penyakit yang timbulkan karena dosa. Sucikanlah batinmu dari setiap apa yang membuatmu lalai dari berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, berkenaan dengan hadis-hadis ini, ya, seorang sufi Al-Qadi namanya Said Al-Qummi berkata, merenungkan makna-makna batiniah tentang puasa, maka pada hadis pertama Rasulullah yang menceritakan bagaimana perjalanan hidup manusia adalah cerminan dari apa yang terjadi pada Nabi Adam. Ya, kenapa 30 hari itu? Karena itu adalah cerminan dari kehidupan Nabiullah, manusia pertama, kakek buyut kita Nabi Adam. Ya, setelah Adam melanggar perintah Tuhan
ya pengaruh dari dosa-dosa yang ia lakukan bertahan selama 30 hari dalam perutnya, itu buah khuldi. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian mensyariatkan puasa itu selama 30 hari dalam setahun untuk mensucikan manusia dari dosa-dosanya. Sebagaimana Adam, ya, kakek buyut kita, bertaubat pada waktu maghrib. Maka kita ini anak keturunan Adam diizinkan Allah Subhanahu wa taala berbuka pada saat yang sama ketika Bapa seluruh manusia memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkanlah doa pada waktu berbuka, karena ia adalah waktu yang utama, waktu di mana doa-doa kita diijabah, mustajab. Sahabatku, adindaku yang senantiasa berada dalam kasih sayang Allah. Kemudian mana hadis kedua? Ya, apa itu tadi hadis kedua? Apa tadi hadis kedua? Ya, hadis yang kedua itu dan ketiga itu menyebutkan puasa sebagai perisai, ya, adalah bahwa dengan puasa kita dihindarkan dari makanan dan minuman. Karenanya terhindar juga kita dari kemungkinan didera penyakit jasmania. Ingat ya, kalau kita terlalu banyak makan, apalagi kalau daging-daging yang sebenarnya tidak bisa dikonsumsi dalam volume yang banyak seperti daging kambing itu kan bisa mendatangkan kolesterol. Dan jangan coba-coba berani-berani makan daging kambing terlalu banyak kalau sudah memiliki kadar darah tinggi di atas sekian, Anda bisa kolaps, Anda bisa mati. Ya. Jadi itu saudara, puasa itu memberikan latihan untuk kita agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Karenanya juga sarana untuk menyembuhkan penyakit ruhania. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar menyembuhkan dua penyakit jasmania, tetapi juga menyembuhkan penyakit ruhania, penyakit hati. Iya. Sedangkan makna menjauhkan diri dari siksa akhirat adalah bahwa dengan puasa manusia akan terlatih untuk memasyarakatkan dirinya pada ketentuan Allah, ya, menyadarkan dirinya pada takdir Allah, sehingga dengan merasakan lapar dahaga dia bisa membayangkan siksa akhirat itu ternyata jauh lebih berat dari hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ya, kalau menahan lapar saja, puasa, dahaga saja kita begitu merasa sangat berat, bagaimana dengan siksa akhirat? Jadi kita bisa melakukan kesadaran itu, ya. Walhasil sahabatku, puasa sebagaimana sabda Nabi bahwa bukan hanya sekedar menjalankan syariat, menjaga diri dari 3 hal seperti pada ketentuan fikih, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah mampu membawa ruh kita kembali pada kesuciannya. Mudah-mudahan sahabatku, apa yang kami sampaikan ini sedikit memberi sesuatu yang berguna, sehingga kita mampu membangun sebuah kesadaran komunal bahwa puasa yang kita lakukan tidak hanya sekedar mencari dan merasakan lapar, dahaga, atau hal-hal yang lain, tetapi kita ingin menumbuhkan pesan-pesan moral yang diajarkan dalam puasa ke dalam diri kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memiliki manfaat. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan berbekas di nurani kita, menyentuh hati kita. Kita berdoa, mudah-mudahan konsisten kita memiliki kekuatan raga, kekuatan batin, konsisten kita menjalankan puasa ini. Tidak hanya sampai hari ini, tetapi sampai kemudian masuk pada hari raya Idul Fitri. Semoga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.